Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan template kalender dinamis di Google Sheet. Jadi, template ini bisa kita pakai untuk mengelola jadwal, agenda, ataupun tugas-tugas berdasarkan periode di kalender yang kita pilih. Di template ini ada sedikit update ya teman-teman ya. Jadi kita tambahkan tombol reset di sini supaya nantinya teman-teman bisa membersihkan data yang sudah teman-teman isi dengan cepat. Bagi teman-teman yang sudah pernah membeli template ini, teman-teman tinggal buka linknya lagi ya dan buat salinannya lagi. Oke, kita bikin salinannya dulu ya teman-teman ya. Di sini sudah ada panduannya bagaimana cara membuat salinan. Jadi kita klik file, kemudian pilih yang buat salinan ya teman-teman ya. Lalu filenya dikasih nama, bebas mau dikasih nama apa. Misalnya seperti ini. Kalau sudah, kita klik buat salinan. Nah, filenya akan langsung masuk ke drive milik kita teman-teman. Nah, sebelum kita coba menggunakan template ini, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara kerja template ini ya teman-teman ya. Jadi kita memilih periodenya terlebih dahulu untuk menyesuaikan tampilan kalendernya ya teman-teman ya. Setelah kita pilih, nanti kita inputkan kegiatan-kegiatan kita berdasarkan tanggal atau hari yang ada di sini ya teman-teman ya. Lalu setelah kita input nanti, kita akan centang atau checklist kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan kalau dalam satu periode bulan ini sudah selesai semua, baru nanti kita reset untuk membersihkan kembali halaman ini supaya bisa digunakan untuk periode berikutnya. Oke, kita mulai dari pemilihan periode ya teman-teman ya. Ini ada tahun, tahunnya kita pilih dulu, kemudian bulan, dan ini adalah hari mulainya teman-teman. Nah, hari mulai ini ada dua pilihan. Teman-teman bisa mulai dari hari Minggu ataupun hari Senin teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di periode yang kita pilih ini, ada sel yang berwarna merah ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa sel yang berwarna merah ini adalah sel untuk kegiatan hari ini teman-teman. Berarti hari ini tanggal 4 Februari tahun 2026 teman-teman. Nanti ketika tanggal realnya bergeser, misalnya besok ya teman-teman ya di tanggal 5, maka yang berwarna merah adalah tanggal 5-nya teman-teman, beserta harinya ya. Jadi sel berwarna merah ini akan terus terupdate sesuai dengan tanggal terkini, tanggal hari ini ya teman-teman ya. Lanjut setelah memilih periode kalendernya, sekarang kita coba untuk mengisi kegiatan-kegiatannya teman-teman. Misalnya kita mulai hari ini ya tanggal 4 Februari. Kita masukkan saja agenda-agenda kita teman-teman. Bisa berupa jadwal kegiatan ataupun jadwal meeting ya teman-teman ya. Bisa juga sebagai penanda deadline pekerjaan-pekerjaan penting teman-teman. Sebagai contoh, untuk hari ini kita ada pekerjaan untuk mengatur agenda pimpinan. Katakanlah sore harinya kita ada rapat teman-teman. Misalnya untuk proyek bulan Ramadan ya. Kalau mau dikasih jamnya juga boleh teman-teman. Lalu setelah rapat biasanya kita bikin notulen rapat ya teman-teman ya. Nah ini misalkan agenda kita untuk hari ini. Nah jadi template ini kita buat untuk mencatat agenda dalam satu periode atau satu bulan ya teman-teman ya. Ini tadi hari ini untuk tanggal 4. Misalkan, kita ada agenda lagi di
Katakanlah tanggal 9 atau hari Seninnya ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat formal saja ya teman-teman ya, tetapi kegiatan pribadi atau hobi pun boleh teman-teman jadwalkan di sini. Misalkan Senin besok kita harus presentasi. Oke, katakanlah jam 10. Lalu sorenya kita ada sosialisasi. Nah, lalu kita coba inputkan di hari yang lain. Misalkan di hari Jumat. Nah, ini contohnya Jumat malam kita ada agenda main futsal misalkan. Bisa kita tuliskan juga teman-teman. Lalu hari Sabtunya, katakanlah kita ada pelatihan teman-teman. Misalnya pelatihan digital marketing. Lalu oke, misalkan di akhir pekan berikutnya di hari Sabtu ya, kita harus katakanlah ini ada deadline untuk mengumpulkan data rekapan SDM. Jadi template ini tidak harus formal ya teman-teman ya. Bisa teman-teman campur seperti ini antara kegiatan kerja dengan kegiatan pribadi, ataupun kalau mau teman-teman pisah juga boleh. Misalkan satu file untuk kegiatan kantor, satu file untuk kegiatan yang di luar kerja. Silakan teman-teman atur sendiri nanti. Oke, katakanlah agenda kita untuk bulan Februari ini hanya sampai di sini. Agendanya sudah kita rekap semua. Yang perlu kita lakukan berikutnya adalah mencentang agenda yang sudah kita jalankan. Nah, ini sudah ada statistiknya ya teman-teman ya. Total tugas atau kegiatannya berapa, yang sudah selesai berapa. Ada persentasenya juga teman-teman. Misalnya hari ini sudah selesai semua. Nah, jadi bisa kita pantau ya teman-teman ya. Total tugasnya ada 8, yang sudah selesai 3. Persentase penyelesaiannya 38%. Misalkan kita checklist sampai selesai semua ya teman-teman ya. Misalkan ini selesai, kita checklist. Kita centang semua ya. Oke, kita anggap bulan ini sudah selesai semua, sudah 100% ya teman-teman ya. Ketika kita ingin lanjut ke periode berikutnya, misalnya ini kita ganti bulan Maret ya teman-teman ya. Ini kan tugas-tugasnya tidak ngikut ya teman-teman ya. Tetap seperti apa yang kita inputkan di awal. Untuk itu, di sini kita sediakan tombol reset teman-teman, supaya apa yang kita inputkan di sini menjadi bersih. Kita klik tombol resetnya. Untuk penggunaan pertama memang dibutuhkan otorisasi ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman oke saja, tidak apa-apa. Jadi kita kasih akses dulu buat menekan tombol resetnya ya teman-teman ya. Nah, dia sudah bersih teman-teman. Nggak ada data yang kita inputkan sebelumnya ya. Ini sudah kosong dan siap digunakan untuk periode bulan Maret teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin menyimpan
agenda di bulan Februari, teman-teman bisa menduplikasi sheet kalendernya ya teman-teman ya. Jadi diklik sheet-nya lalu teman-teman duplikasikan. Terus dikasih nama sesuai dengan periodenya teman-teman. Misalnya seperti ini. Satu hal yang perlu teman-teman ingat bahwa tombol reset ini hanya berlaku untuk sheet kalender teman-teman. Jadi tidak berlaku di sheet-sheet lain. Sehingga jika teman-teman menekan tombol resetnya di sheet selain kalender, yang terhapus nanti tetap di sheet kalendernya teman-teman. Misalnya kita coba ya. Oke, skripnya sudah selesai. Kita coba lihat, di sini dia nggak hilang, tapi di kalendernya dia kosong teman-teman. Kita balikin dulu. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Ini kalendernya masih full, masih 8 tugas. Sama seperti yang kita copy di sheet baru. Misalkan kita klik resetnya di sini. Di sheet ini dia tidak hilang, masih utuh ya. Sedangkan di kalender dia hilang. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Bahwa tombol reset ini hanya berlaku untuk sheet kalender. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila teman-teman ingin membeli template ini, linknya sudah kita tambahkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung klik linknya dan dapatkan template ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!